Ini adalah Fantech Scar 2 AG5 Wired Gaming AirPod atau earphone. Nah, isinya seperti ini. Oke, ini dia. Ini adalah isi dari box Fantech Scar 2. Oke, dan di sini kalian lihat ini kita dapat buku panduan yang ada di sini. Ya, ini berisi berbagai informasi teknis ya teman-teman, seperti ini. Dan ini adalah Fantech ya, earphone-nya bro, earphone seperti ini. Dan ini beneran kayaknya beda banget sama yang aku miliki ya, earphone bawaan. Seperti ini bro, ini dia. Ini kalau kita lihat ini masih kayak gini, baru ya teman-teman. Oke, itu TRRS. Oke, masih dibungkus. Jadi di sini tuh sebenarnya ada dua teman-teman, TRRS sama yang USB Type C, tapi aku pilih yang TRRS kayak gini. Dan ini kita dapat pouch-nya bro. Nah ini dia, keren ya, kecil bro, kecil, dan ini ringan banget kalau dibawa kemana-mana teman-teman, seperti ini. Nah ini dia isinya yang ada di dalamnya. Itu ada, wah kita dapat ini teman-teman, kita dapat bantalan, dan kita dapat ini dia, ini untuk mikrofon ya, seperti ini. Dan kita juga dapat ini dia splitternya bro, jadi kita bisa nyeplit dari sini ya, 1 ke 2 ya, audio sama mic terpisah. Oke, seperti ini nih, dan ini lumayan panjang, sepertinya 1 meter lebih teman-teman. Dan kalau dari kabelnya sih biasa ya kayak gini teman-teman. Dan ini ternyata seperti ini untuk mic-nya. Wow, ini dia yang jadi utamanya teman-teman. Dan kalian lihat di sini untuk Chromebook dia bisa kedeteksi langsung ya semuanya bro. Oke, keren ya teman-teman, seperti ini. Dan desainnya ya gini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri detailnya. Dan bonus bantalannya itu seperti ini ya. Di sini kita dapat bonus ear tipsnya. Oke, sehingga kalau misalnya nanti mau dicuci bisa kita ganti, dan itu normal semua untuk Chromebook teman-teman. Seperti itu, kita udah coba untuk rekaman dan dengerin audio gitu bro. Dan untuk review lengkapnya kalian bisa lihat di channel Rahmat-Cyber.com teman-teman. Dan di sini aku kasih kesimpulan teman-teman, ketika kita cobain di Chromebook ini, ketika kita gunakan untuk tujuan utama kita yaitu dictation teman-teman, seperti itu, agar kita itu bisa dictation di mana saja kapan saja teman-teman, seperti itu. Karena di sini kalau dictation sih tidak membutuhkan kualitas mic yang bagus, yang penting itu dia bisa kedengeran. Karena untuk dictation sendiri aku setting dia itu full, jadi mentok, jadi agar dia itu bisa sangat sensitif gitu ya, walaupun aku itu bicara dengan agak pelan, seperti itu bro. Dan untuk mic-nya ini agar aku juga tidak pegang-pegang terus, karena kalau pakai earphone yang biasa itu kan aku harus pegang-pegang terus gitu kan, yang di bagian inline controlnya itu. Walaupun di sini untuk earphone ini Scar 2 ini EG5 yang merupakan edisi terbaru ya di sini ya, terbaru, karena sebelumnya itu ada Scar berapa itu ya teman-teman, tapi di sini aku beli yang akhir tahun ini teman-teman, dan ini termasuk terbaru. Dan untuk ini pun juga dia disesuaikan gaming sebenarnya teman-teman, sehingga biasanya itu patokannya adalah kalau perangkat itu ditujukan untuk gaming itu biasanya dia udah bagus, pokoknya kayak gitu teman-teman biasanya. Karena untuk gaming sendiri itu dia banyak tuntutan gitu ya, jadi harus kualitas. Sehingga kalau misalnya brand atau yang kayak gini ya teman-teman ya, yang mengeluarkan produk-produk untuk gaming kayak gitu, dia juga tidak bisa main-main kayak gitu kan teman-teman, biasanya sih kayak gitu. Bahkan aku PC pun juga aku standarnya biasa standar gaming. Kenapa? Karena ya itu tadi teman-teman, karena kalau udah masuk di ranah gaming itu tidak main-main, itu biasanya banyak tuntutan gitu ya. Banyak menuntut, sehingga seperti itu. Dari segi kualitas ya kita bisa lebih aman lah kayak gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya di sini standarku cuman agar ini bisa mendengarkan suara, itu aja udah cukup teman-teman. Walaupun suara tidak harus kita itu teriak-teriak kayak gitu kan, soalnya kalau kita harus dekatkan dengan Chromebook kan juga wah
ya agak gimana ya, kalau kita dekatkan dengan Chromebook itu kan mencolok banget itu orang ngapain itu kalau dilihat. Yang terutama ini paling penting sih kalau kita gunakan untuk outdoor sih teman-teman. Kenapa? Kalau kita pakai headset seperti biasa kayak gitu, kalau kita pakai headset itu waduh itu bakal itu ya teman-teman ya, menarik atensi orang gitu yang ada sekitar. Jadi orang itu ngapain, wah kayak gimana gitu loh. Jadi yang namanya pandangan orang gitu kan seperti itu kan, kelihatan mencolok gitu, walaupun sebenarnya sih nggak masalah kan seperti itu. Cuman kalau aku pribadi sih agak gimana gitulah teman-teman kalau dilihatin orang gitu ya. Makanya dengan adanya earphone yang kayak gini tuh teman, nah kita bisa melakukan dictation, kita bisa memanajemen artikel misalnya seperti itu dimanapun kapanpun kalian berada, di taman ataupun di tempat-tempat umum kayak gitu yang banyak orang. Kalian juga tidak perlu teriak-teriak untuk suaranya karena kalian bisa pelan-pelan seperti itu teman-teman, dan Chromebook sudah bisa mendengarkan suara kalian menjadikan ke teks seperti itu bro. Nah untuk kualitas suaranya di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, kalian bisa lihat di channelku sebelah yang Rahma Cybercom. Jadi di situ untuk review dan unboxing itu aku letakkan di situ teman-teman seperti itu. Dan ini lebih ke kesimpulannya aja teman-teman. Kalau untuk mendengarkan musik audio kayak gitu, ini saya rasa udah oke banget teman-teman. Jadi udah kayak earphone-ku yang sebelumnya yang bawaan smartphone teman-teman. Dan untuk kabelnya pun juga dia tidak mudah kusut untuk yang earphone-nya teman-teman. Cuman kalau untuk yang sambungannya yang splitternya saya rasa ini biasa teman. Cuman ini agak tebel dan agak kuat kayaknya teman-teman seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini tentang Chromebook. Kita cobain langsung ke Chromebook teman-teman, dan semoga bermanfaat buat tambah-tambah peralatan tempur untuk Chromebook teman-teman. Jadi untuk menambah produktivitas kalian dimanapun kalian berada, terutama jika kalian itu memang bekerja di manajemen artikel atau kalian biasa ngeblog, dimanapun kalian bisa langsung action gitu ya. Jadi tidak konsep-konsep gitu ya, langsung action, langsung kita eksekusi gitu ya. Jadi tidak banyak pikiran bro. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti ini. Nah, di sini kenapa nggak hosting? Karena kalau misalnya kalian langsung pakai hosting dan kalian baru mulai kayak gitu, teman-teman. Nah, itu akan keluarin banyak biaya. Sedangkan gambar semakin banyak gambar kan otomatis size hosting yang dibutuhkan semakin tinggi. Semakin tinggi itu berarti harganya semakin naik. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa awali bangun artikel dengan blog yang gratis seperti ini, teman-teman. Oke, dan ini kita akan tunjukkan secara langsung ketika kalian menggunakan earphone ini teman-teman, Scardo EG5. Nah di sini itu ketika kita colokkan, nah seperti ini dia langsung kedeteksi seperti ini di sini. Nah di sini headphone ini langsung ke mic jack. Jadi mic jack yang ada di sini nih. Nah ini dia teman-teman. Jadi nah ini aku tumpukin ya Pak, aku tumpukin karena di sini aku record pakai ini ya. Aku langsung tumpukin pakai yang ini tadi, yang Edifier seperti itu. Jadi ini untuk aku rekaman audionya, jadi kalian bisa dengerin audionya langsung dari OBS seperti itu. Ini diabaikan saja, tetapi yang jelas di sini aku pakai ini ya. Ini dia, yang ini tuh kita taruh ke Chromebook teman-teman, seperti itu yang ada di sini nih ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, di sini aku pakai yang teman-teman. Jadi untuk menunjukkan pada kalian secara langsung real time gitu ya, oke. Dan di sini kalian bisa lihat, ini aku akan atur untuk suaranya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk suaranya, rekamannya ini teman-teman. Ketika suaraku itu pelan, suaraku tinggi, nanti hasilnya apa? Oke, langsung saja di sini kita. Nah, ini kan kita lepas tangan nih teman-teman ya. Kita lepas tangan ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi bisa lepas tangan. Inilah kelebihannya ya. Ketimbang kita pakai earphone yang dia hanya pakai yang inline control itu ya. Mic-nya ada di situ, kita harus pegangin terus gitu ya. Ini kita bisa fokus ke artikel langsung. Oke, langsung ketika kita colokin seperti ini, kita bisa pakai tangan kanan kita itu untuk mengaktifkan dictation ya, bisa pakai search D seperti ini. Oke, jadi untuk mengaktifkan dictation. Dan kalau kali ini tuh ketika kita bicara seperti ini, dia bisa langsung mendengarkan. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa dengarkan ya, teman-teman. Nih kalian bisa lihat di sini. Sama ketika aku bicara seperti ini, kalian bisa lihat itu kan langsung merah kayak gitu ya, teman-teman. Ya, oke. Kalian bisa lihat ketika kita itu bicara agak pelan tadi, itu dia bisa langsung menerjemahkan loh teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya langsung. Nah,
untuk bahasa Indonesia kita perlu connect internet ya. Jadi koneksi internet itu berpengaruh banget teman-teman. Ketika koneksi internetnya lancar, maka di sini dia akan lebih akurat gitu ya teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini di sini kita fokus ya buat ini teman-teman. Jadi ini untuk penambah peralatan kita teman-teman. Terutama kalau misalnya kalian gunakan Chromebook ini untuk ngeblok atau menulis artikel, misalnya kalian kerja di salah satu surat kabar kayak, sehingga nanti kalian hanya perlu untuk melakukan pengecekan gitu ya teman-teman ya, ketimbang kalian harus terbebani harus ngetik manual kayak gitu ya. Apalagi sekarang itu kan AI di mana-mana gitu kan, orang bisa buat artikel hanya dengan prompt kayak, walaupun itu ya bisa dibilang itu bukan karya sendiri kayak gitu teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk hal itu teman-teman ya, dengan prompt itu bisa langsung keluar artikel, walaupun dari AI-nya sendiri gitu kan dia juga mereferensi dari berbagai macam blog ya, kayak gitu bro. Sehingga kita perlu lebih cepat juga, karena dengan adanya suara kayak gitu kita bisa lebih cepat untuk mentransfer dari pikiran kita ke dalam artikel atau tulisan. Walaupun orang lihatnya itu kan artikel ya teman-teman ya, biasanya orang akan berpandangan itu diketik, padahal kalian itu pakai voice gitu ya. Loh bang, itu kan kalau di smartphone kan kita juga bisa, smartphone itu terbatas teman-teman ya, dan kita juga kita bisa teman-teman, cuman memang terbatas, atau keterbatasan dari segi layarnya juga kecil. Nah kalau ini dengan Chromebook seperti ini kan laptop ya, ini besar. Loh bang, Windows gimana? Windows, kalau Windows itu dia masih hanya bisa menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Aku nggak tahu kalau ke depan dia akan planning ke bahasa Indonesia juga, tetapi saat ini tuh masih bahasa Inggris teman-teman. Kalau kalian itu buat artikel bahasa Inggris, kalian bisa pakai Windows juga gitu ya. Cuman kalau untuk Chromebook ini dia hampir semuanya bisa teman-teman. Kalian mau bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Malaysia, Melayu, dan bahkan bahasa lainnya kayak Jerman. Kalau bisa kalian bisa bahasa Jerman kayak gitu, itu bisa dipakai ini dictation kayak gini teman-teman. Tinggal kalian bisa langsung ke setting, atur ke dictation-nya teman-teman, dictation seperti ini. Oke, dictation. Terus di bagian sini kalian bisa change language. Ada banyak banget teman-teman. Bahasa Arab, kalau kalian bisa bahasa Arab ya, bisa ngomong bahasa Arab Jordan, ada Kuwait, Lebanon, Maroko, Oman, dan lain sebagainya bro. Oke, seperti itu ya. Bahasa Cina, Mandarin, Jepang, Prancis, banyak banget ya teman-teman. Jadi dia bisa langsung menjadikannya sebagai artikel gitu bro. Kalian bisa fokus ke tanda bacanya. Oke, sehingga nanti ketika kalian itu melakukan penyuntingan gitu ya, kalian hanya fokus ke situ, sehingga kualitas artikel kalian itu nanti bisa menjadi lebih baik karena kalian lebih fokus gitu ya. Kalian tidak terbebani harus ngetik banyak gitu kan, seperti itu bro. Oke gitu. Kalau ini non aktif lagi, kalian bisa aktifkan lewat sini, atau kalian bisa pakai tadi ya, karena kita lepas tangan ya, dua-duanya kita bisa manfaatkan keduanya teman-teman ya. Tinggal CTRL-D kayak gini kan teman-teman, dictation, dan dia bisa langsung mendengarkan suara kita seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini, terlebih untuk ini teman-teman. Jadi sebenarnya aku udah cari-cari dimanapun teman-teman. Jadi di marketplace aku udah cari-cari, dan di sini yang official dia menjual yang seperti ini tuh dia Fantech teman-teman. Ini ya aku nggak ada kerja sama sekali ya. Jadi ini benar-benar pure. Nah untuk link pembeliannya seperti biasa teman-teman ya, kalian bisa lihat di deskripsi teman-teman ya. Oke. Jadi gitu ya, memang yang official dia menjual yang kayak gini teman, karena kebanyakan itu ya aku cari-cari yang lain agak susah gitu ya teman-teman, yang aku cari kayak gini, makanya itu nilai plus sendiri ya teman-teman, seperti itu bro. Ya setidaknya kita ada jaminan lah ya teman-teman kayak gitu bro dengan ini, karena ini juga ada garansinya kan, seperti itu bro. Oke, semoga untuk pembahasan tentang Scar2 EG5 ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang bekerja di bidang ini, blog dan manajemen konten gitu ya, artikel kayak gitu. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Untuk user Chromebook, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.